إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama yang harus kita selalu ingat adalah wajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi kita yang berada di masjid yang mulia ini dan secara umum bagi kaum muslimin. Ikhwah yang Allah muliakan, begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Dan bagi yang ada di sini Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat besar berupa Allah kasih izin dan taufik kepada kita semua untuk bisa duduk di masjid yang mulia ini dengan sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, arba'un li arba'. Ada 4 hal yang dilakukan oleh suatu kaum, maka mereka akan mendapatkan 4 hal. Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, mempelajarinya sesama mereka atau di antara mereka, melainkan turun ketenangan. Kemudian mereka diliputi oleh rahmat Allah. Kemudian mereka dikelilingi oleh para malaikat. Dan mereka pun disebut-sebut oleh Allah, dipuji-puji namanya di depan para malaikat. 4 hal, yakni berkumpul, kemudian di rumah Allah, walaupun ulama ya atau sebagian ulama mengatakan kalimat di rumah Allah juga mencakup mereka yang belajar ilmu din, Al-Quran ya, di majelis-majelis tertentu, misalkan di sekolah atau di qa'ah dan seterusnya. Kemudian mereka membaca kitab Allah, kemudian mempelajari sesama mereka, melainkan akan turun ketenangan. Yang kedua, rahmat. Yang ketiga, dikelilingi oleh para malaikat. Dan yang keempat, mereka dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 hal ini, satu saja kita dapatkan, maka ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Bagaimana dengan 4-4-nya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara rahmat. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW menghabarkan pada kita bahwa dunia ini terlaknat.
Kata Rasul, ad-dunya mal'unah wa mal'unan ma fiha. Dunia itu terlaknat dan semua isinya terlaknat. Apa ini maksud dengan terlaknat? Terlaknat itu jauh dari rahmat. Itu dunia. Mal'un artinya matrud. Matrud min rahmatillah. Oleh karena itu kita selalu berdoa dan mengharap dari Allah Subhanahu wa taala akan rahmatnya. Dan di antara cara mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah duduk di majelis ilmu, belajar Al-Qur'an di majelis ilmu, mempelajari isinya, memahaminya, yang dengannya kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan tentang kisah mukmin ali Fir'aun yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Ghafir dari ayat ke-23 sampai 46. Ayat 23 sampai ayat 46. Nanti kita bisa tadabburi lagi di rumah, dibaca lagi isinya. Kita baca dari ayat 23 sampai 46. Dan kisah yang disebutkan dari ayat 23 sampai 46 ini disebutkan oleh Syekh Abu Islam ada 3 unsur atau bisa kita katakan 3 poin penting yang ada dalam kisah ini. 2 poin sudah kita bahas. 1 poin insyaallah kita akan bahas singkat. Kemudian setelah itu masuk ke fawaid, pelajaran-pelajaran, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Poin yang pertama, bahwa kisah perseteruan antara keimanan dan kekafiran itu sama di setiap masa dan waktu. Ketika ada kekafiran atau keimanan pasti berseteru dan sama, ya. Kemudian yang kedua, mawazinu ahli al-batili maqlubatun ma'kusatun qadiman wa haditha. Timbangan ahlul batil atau cara pandang ahlul batil ini terbalik sejak dulu sampai sekarang. Ini sudah kita bahas. Dan poin yang ketiga adalah nasihatu mu'minin fiha tadhkir wa tahdzir. Nasihat orang yang beriman di dalamnya ada tazkir dan di dalamnya ada tahdzir. Di halaman 108 bagi yang punya kitabnya, dan perlu antum ketahui bahwa saya bahas tidak semuanya, tidak satu persatu, ya, karena kitab ini tebal dan sebagiannya ada sedikit pengulangan. Oleh karena itu, menurut ana bisa loncat, ana loncat, dan ana ringkas insyaallah taala. Karena kisah-kisah dalam Quran ini yang ditulis oleh beliau banyak sekali. Ya. Yang ketiga, nasihatu mu'min fiha tadhkirun wa tahdzir. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, lam yu'min min ali fir'auna siwa hadzal rajuli wa mar'ati fir'auna wa huwa alladhi qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaktuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Tidaklah beriman dari keluarga Fir'aun kecuali laki-laki ini dan istrinya Fir'aun yang bernama siapa? Asia. Laki-laki inilah yang pernah menasihati Musa, berkata kepada Musa sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Qasas ayat ke-20, dia berkata, ya Musa, wahai Musa, innal mala'a, sesungguhnya para pembesar Fir'aun, ya'tamiruna bika,
mereka sedang berunding tentang kamu. Jadi laki-laki ini pernah datang kepada Nabi Musa. Dia melihat para pembesar itu mereka berunding untuk menghabisi Musa. Ya, mereka buat makar untuk membunuh Musa. Laki-laki ini tahu, karena laki-laki ini di tengah-tengah mereka. Ya, laki-laki ini datang kepada Musa alaihi salam dan berkata, "Ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk." Mereka ingin membunuh engkau. Fakhruj, keluarlah. Inni laka minan nasihin. Sesungguhnya aku betul-betul memberi nasihat kepada engkau. Nah, ini laki-laki yang perhatian dengan Nabi Musa. Dia beriman tetapi menyembunyikan keimanannya di tengah-tengah Firaun dan para pembesar Firaun. Wa qad kana yaktumu imanah an qaumihi falam yudhhir illa hadzal yaum. Dia tidak menampakkan keimanannya, dia menyembunyikan keimanannya, dan dia tidak menampakkan kecuali di hari ini. Ketika Fir'aun berkata di surat Ghafir ayat 26, "Zaruni aqtulu Musa." Biarkan akulah yang akan bunuh Musa. Jadi Fir'aun, ya, la'natullah alaih, dia berkata, dan perkataannya ini tidak main-main. Dia akan betul-betul melakukan apa yang diucapkan. Biarkan aku akan bunuh Musa. Maka laki-laki ini, ya, tentunya mendengar perkataan mendengar perkataan Fir'aun yang demikian, dia marah karena Allah. Dan dia tampakkan keimanannya di situ. Dan dalam hadis yang sahih, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, afdalul jihadi kalimatu adlin, wa fi riwayah kalimatu haqqin inda sultanin jair. Seutama-utama jihad adalah kalimat yang hak, ya, kalimat yang adil di depan pemimpin yang zalim. Lihat kalimatnya di mana? Inda, di hadapan, di samping, bukan di lapangan rame-rame. Habis itu satu-satu kakinya gemeter semua. Tapi di depan sultan, ya, bukan di lapangan teriak-teriak. Habis itu kalau masuk penjara nangis-nangis. Tapi kalimat yang hak yang keluar dari seseorang yang beriman, menasihati pemimpin jair zalim, ini afdal jihad, seutama-utama jihad, seperti yang dilakukan oleh dia ini, laki-laki yang menyembunyikan keimanannya, ya. Wala a'zama min hadhihi al-kalimah 'inda Fir'aun. Tidak ada yang lebih besar, ya, di sisi Fir'aun dari kalimat ini, kalimat yang keluar dari laki-laki tadi. Allah abadikan di surat Ghafir ayat ke-28. Dia berkata, "Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allahu wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum." Apakah kalian, ya, akan membunuh seorang laki-laki? Apakah kamu mau membunuh seorang laki-laki yang mengatakan Rabbku adalah Allah? Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Dia telah datang membawa keterangan yang jelas dari Rabb kalian. Ya. Nah, ini dia menegakkan apa? Burhan, hujjah di depan Firaun. Ya. Jadi dia berkata, bagaimana kalian membunuh laki-laki ini? Padahal
cuma berkata bahwa Rabbku adalah Allah, dan dia telah menegakkan burhan, ya, artinya menampakkan mukjizat di depan kalian tentang benarnya risalah yang dibawa oleh Musa. Jadi subhanallah ikhwan, jadi keimanan itu ketika betul-betul dibutuhkan muncul di saat yang tepat, dan dia berkata di situ. Dan kita lihat di surat Ghafir ayat yang ke-28, ya. Wa qala rajulun mu'min min ali fir'auna yaktumu imanah ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Dilanjutkan, wa iyyaku kadziban fa alaihi kadzibuh. Kalau Musa berdusta, maka dia akan menanggung dosa dustanya. Wa iyyaku shadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum. Tetapi jika dia Musa itu benar, maka sebagian yang dijanjikan oleh Musa akan menimpa kalian. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan suka berdusta. Lihat nasihat dari siapa? Mukmin tadi. Summa dzakkarahum bi ba'sillah, kata Syekh. Kemudian laki-laki tadi memberikan tazkir bahwa nanti ada azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah timpakan kepada orang-orang yang zalim. Orang-orang yang menghalang-halangi para Rasulullah, para utusan Allah, menghalang-halangi dakwah mereka. Dalam surat Ghafir Allah berfirman, ya, tentang perkataan laki-laki tersebut, ya qaumi lakumul mulkul yawma zahirina fil ard. Wahai kaumku, pada hari ini kalian memiliki kerajaan. Zahirina fil ard, kalian berkuasa di muka bumi. Sekarang kalian berkuasa. Ini diingatkan. Faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana, maka siapa yang dapat menolong kami, menolong kita dari azab Allah apabila azab Allah itu datang. Ya, ini tazkir, diingatkan oleh laki-laki tadi tentang kemungkinan dan kemungkinan ini pasti terjadi, azab Allah yang datang. Biarlah kalian sekarang punya kerajaan, kalian berkuasa di muka bumi, tapi bagaimana apabila azab Allah datang menimpa kalian? Siapa yang akan bisa menolong dari azab Allah ketika azab Allah datang? Fahuwa yuhadziruhum an yuslabu ma hum fihi minal mulk fa innahu ma ta'aradat dawlatun lid-din illa wa suliba ahluha mulkuhum wa dhullu min ba'di izzihim. Dia memberi tahzir, ya, peringatan kepada kaumnya, peringatan mereka sekarang berkuasa, ya, hati-hati, ya, diwanti-wanti. Ini menunjukkan bahwa tidaklah sebuah negeri ketika memerangi agama pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka akan dijadikan hina setelah mereka mulia. Nah, ikhwah yang Allah muliakan, saya langsung loncat, ya, loncat halaman 115 tentang ad-durus wal 'idhatu wal 'ibaru allati tu'khadhu min qissati mu'mini ali fir'aun. Ya, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah mukmin ali fir'aun. Ada sekitar 7 pelajaran yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, dan tentunya kita tahu ikhwan, kitab ini asalnya
adalah apa? Ceramah khutbah Jumat. Ya, khutbah Jumat beliau, kemudian beliau sebelumnya tulis juga, habis itu beliau bukukan. Ya, beliau bukukan. Ada 7 ya, enggak, bukan 7, apa? 8 pelajaran yang insya Allah akan kita bahas. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari kisah mukmin ali Fir'aun adalah wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Ini penting sekali. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti mencukupinya. Ini pelajaran yang sangat penting. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah mencukupinya. Dan saya pernah bahas ini juga di kitab Ahsanul Bayan. Ya, dibacakan bagaimana keutamaan bertawakal kepada Allah. Allah berfirman di dalam surat At-Talaq ayat kedua sampai 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesempitannya. Dan Allah akan beri rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berikutnya, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupinya. Maksudnya adalah kafihi wa nasiruhu wa hafidhuh. Allah menjadi pencukup baginya, Allah menjadi penolongnya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadi penjaganya. Apa itu tawakal, ikhwani fillah? Tawakal, ya, kata ulama, di antara kata Ibn Rajab rahimahullah, adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi istijlabil masalih wa daf'il madar min umurid dunya wal akhirah. Ini kata Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau berkata bahwa tawakal itu betul-betul hati kita sandarkan kepada Allah untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan dalam perkara dunia dan perkara akhirat. Ini arti apa? Tawakal, dan manfaatnya banyak. Orang yang bertawakal akan dikasih rezeki sama Allah. Ya tidak? Kata Rasulullah SAW, bagaimana tentang burung? Siapa yang ingat hadisnya? Siapa yang ingat? Kata Rasul, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasa wa taruhu bitana." Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan kasih rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala betul-betul kasih rezeki kepada burung. Pergi burung di pagi hari, temboloknya kosong. Istilahnya perutnya kosong. Pulangnya perutnya apa? Berisi, temboloknya berisi penuh. Burung, ikhwani fillah, tidak punya akal seperti akal manusia. Dia keluar tawakal sudah Allah. Siapa yang kasih rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang pernah kita bahas juga, kita kalau keluar rumah baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ya tidak? Orang yang baca ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan dikatakan kepadanya apa? Hudita wa kufita wa wukit. Engkau dibimbing, engkau dicukupi, dan engkau dijaga. Wa tanaha anhu syaitan, dan syaitan berpaling, menyingkir darinya. Dan syaitan satu berkata dengan syaitan yang lainnya, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuki.
Bagaimana engkau dengan seseorang yang sudah dikasih petunjuk oleh Allah, telah dicukupi dan dijaga, tidak bisa diganggu sama syaitan. Dengan syarat tadi, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah. Banyak di sini ba isti'anah. Yang tepat ba lil isti'anah kata Syekh Shalih Fauzan. Ya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal, saya serahkan semua urusan kepada Allah. Kemudian kita betul-betul mengakui diri kita ini tidak punya apa-apa sudah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah orang yang mengatakan demikian keluar rumah sombong betang-tang beteng-teng akhi? Mungkin tidak. Enggak mungkin abadan. Ya. Mungkin enggak orang yang mengucapkan seperti itu betul-betul yakin dari hatinya dan pemahaman yang benar datang ke dukun? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Ya. Karena dia tahu ketika sudah menyerahkan urusan pada Allah, Allah pasti jamin. Allah yang menjamin itu. Dan banyak sekali manfaat tawakal. Di antaranya dijaga sama Allah. Nabi Muhammad SAW lagi tidur kan, datang orang musyrik, pedangnya diambil, ditodongkan. Man yamna'uka minni, siapa yang mencegah engkau dariku? Kalau kita sudah ngeplek kakinya kali ini. Ya enggak? Nabi Muhammad SAW tawakalnya luar biasa. Nabi Muhammad berkata, Allah, jatuh pedangnya, akhi. Diambil lagi, man yamna'uka minni, siapa yang mencegah engkau dariku? Siapa yang menghalangi engkau dariku? Ya. Kata orang tersebut, kun khairu akhirin. Jadilah kau sebaik-baik pemegang pedang. Dimaafkan sama Nabi SAW. Singkatnya seperti itu. Itu sudah Anda bahas. Ini jadi tawakal sebagaimana Musa alaihi salatu wassalam, ikhwani fillah, ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Firaun telah mengeluarkan keputusan dia pasti bunuh Musa. Ya, keputusan yang jair, keputusan yang zalim. Di surat Ghafir ayat 26 keluar tuh qararnya. Keluar perintahnya dan surat perintahnya. Dia berkata, "Zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah." Biarkan aku akan bunuh Musa dan hendaknya dia berdoa kepada Rabbnya. Dan khabarnya sampai kepada Musa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam? Dia meminta perlindungan kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Dalam surat Ghafir ayat 27 Allah berfirman, "Wa qala Musa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu bi yaumil hisab." Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian dari semua orang yang sombong, yang tidak beriman kepada hari hisab. Kemudian ketika Musa meminta perlindungan kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan dari keburukan Firaun. Dan Allah abadikan di surat Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 68. Allah berfirman, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Ketika kedua kelompok itu saling melihat pandang-pandangan, maksudnya kelompok Nabi Musa, Bani Israel di tepi pantai Laut Merah. Mau lanjutkan, depannya laut. Di belakangnya siapa? Firaun dan bala tentaranya, senjata yang itu sangat lengkap. Siap menyembelih mereka semua itu. Membunuh Musa. Ya. Dan Bani Israel. Bisa dibayangkan keadaan yang sangat-sangat genting. Sangat genting. Diburu mereka oleh Firaun dan bala tentaranya. Sangat genting sekali. Bisa dibantai habis. Ya. Mereka katakan, "Inna lamudrakun." Kami akan tersusul. Kami kena. Makanya takkid, inna lamudrakun. Sungguh kalau misalnya kita belajar bahasa Arab di sini ada 3 takkid ya akhi.
3 taukid, menunjukkan bahwa mereka itu putus asa. Kami pasti kena, gitu. Dengan tenangnya Musa dan dengan tawakalnya Musa berkata, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Qala kalla, sekali-kali tidak, kata Musa. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku bersamaku dan dia pasti memberikan petunjuk padaku. Kemudian Allah berfirman, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asaka al-bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Maka kami wahyukan kepada Musa, wahai Musa, pukulkanlah dengan tongkatmu itu laut merah yang ada di depanmu itu. Tongkat yang biasa dipakai sama Musa. Yang Allah bertanya kepada Musa, wa matilka bi yaminika ya Musa? Musa menjawab, qala hi asaya atawakkau 'alaiha wa hushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Tongkat biasa yang berubah jadi ular. Allah katakan, qala alqiha ya Musa, fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Ini mukjizat Nabi Musa. Tongkat biasa jadi ular, dan tongkat tersebut juga dipukulkan oleh Musa dengan tongkat itu laut merah. Dan apa yang terjadi, ikhwan? Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Fanfalaqa, maka terbelahlah laut merah tersebut menjadi 12 bagian, dan setiap bagian itu seperti gunung yang besar, jalan tol, ya, mungkin lebih bagus dari jalan tol, ya, dan ajibnya bisa dilalui, tidak becek, ya. Kalau kena hujan sedikit depan kita, becek tidak? Becek, banjir becek, ya tidak? Ini nggak ada becek sama sekali. Berikutnya, air yang sifatnya cair itu jadi membeku dan sangat keras. Berikutnya juga kata Syekh Utsaimin rahimahullah, setiap bagiannya itu ada celah-celahnya, lubang-lubangnya itu. Maksudnya apa ada lubangnya itu? Kan yang berjalan memasuki lautan merah itu bukan sedikit, ribuan manusia. Masuk, saudaranya, kawan-kawan yang melihat saudaranya di samping kanan, samping kiri, menjadi tenanglah mereka. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan Bani Israel. Jalan sampai nyebrang ke Laut Merah. Fir'aun nyusul. Musa dan Bani Israel telah nyebrang. Fir'aun masuk ke tengah, airnya berubah cair lagi. Seperti tsunami. Jadi air, dan dihancurkan sehancur-hancurnya di situ. Fir'aun dan bala tentaranya mati semua. Fir'aun enggak selamat, dan semua hilang, subhanallah. Tinggal siapa? Fir'aun. Itu pun Allah awetkan. Allah katakan, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kami selamatkan badanmu agar engkau nanti kelak menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang setelah engkau. Dan sahih, mumi Fir'aun masih ada. Berapa banyak orang yang masuk Islam sebab itu, ikhwan. Al-Quran ini mukjizat, ya. Lihat. Kemudian Allah katakan, wa azlafna thammal akharin, dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in, dan kami selamatkan Musa dan bersamanya, semuanya itu. Tsumma aghraqna al-akharin, kemudian kami tenggelamkan semuanya, Fir'aun dan bala tentaranya. Inna fi dzalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin, sesungguhnya di dalam hal itu ada tanda-tanda kebesaran Allah, dan banyak atau kebanyakan mereka tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizu ar-rahim, dan sesungguhnya Rabbmu betul-betul al-aziz, maha perkasa lagi maha penyayang. Surat Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 68.
Kemudian juga bisa antum lihat kisah Hud di ayat ke-54 sampai 56. Hud 54 56. Karena tawakal Allah selamatkan dari musuhnya. Allah selamatkan dari musuhnya di ayat ke-88-nya. Kemudian juga Ibrahim alaihi salam bertawakal kepada Allah ketika dilemparkan ke api yang nyala-nyala itu. Ya. Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim." Kami katakan, wahai api, jadilah anti dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Wa aradu bihi kaida faja'alnahumul akhsarin. Mereka ingin membuat makar kepada Ibrahim dan kami jadikan mereka serugi-ruginya, paling rugi. Kemudian Nabi Muhammad SAW, ya, ketika kaum musyrikin membuat makar dan manusia bersatu untuk menyerang Nabi Muhammad SAW, ya, sebagaimana Allah berikan di surah Ali Imran ayat 173, 174. Di surat Ali Imran 173, 174. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad dan para sahabatnya, "Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil." Mereka adalah orang-orang yang manusia berkata kepada mereka, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk kalian, fakhshawhum, takutlah pada mereka. Fazadahum imana, tetapi mereka tambah keimanannya. Ya, Nabi Muhammad dan para sahabatnya Allah sifati itu malah tambah keimanannya, enggak takut. Wa qalu, kemudian mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su', maka kembali mereka semua dengan kenikmatan dan karunia dari Allah. Mereka sama sekali tidak tertimpa dengan musibah, dengan keburukan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, kata beliau, qalaha Ibrahimu alaihi salamu hina ulqiya fin nar, adalah kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dilemparkan ke tengah api yang sangat membara, berkobar-kobar, apinya yang berkobar itu besar. Nabi Ibrahim berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu, dan ini juga dikatakan, diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika manusia berkata, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, fakhshawhum, takutlah pada mereka, fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tapi malah justru keimanan bertambah dan mereka pun mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini pelajaran sangat besar, ya kawan. Ya, sangat besar. Oleh karena itu Syekh berkata di sini, wa nahnu fi hadzal waqti alladhi yakidu fihi a'da'ul islami lil muslimina 'alaina an naqula hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita sekarang ini, di waktu ini, di masa ini, di mana musuh-musuh Islam membuat makar, ya, membuat makar untuk kaum muslimin, ya, membuat tipu daya, makar, ya, kepada kaum muslimin, maka wajib bagi kita untuk mengucapkan kalimat ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini pelajarannya. Jadi kalau ada orang yang berbuat makar pada kita, ya, kita ucapkan apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup baik kami Allah. Dan Allah sebaik-baik wakil. Ya. Diserahkan urusannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, tawakal. Ini sangat penting sekali. Berikutnya, pelajaran berikutnya,
Yang kedua ya, nusratul madlumi wajibah. Menolong orang yang zalim itu hukumnya wajib. Artinya kalau kita melihat ada saudara kita yang dizalimi dan kita bisa menolongnya, wajib kita menolongnya. Dan ini kita ambil dari sikapnya orang mukmin tadi, ya, di mana dia menolong Musa alaihi salam. Dia berkata di depan Firaun di surat Ghafirat 28, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah ataktuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Berkata orang yang beriman dari keluarga Firaun yang menyembunyikan keimanannya, apakah kalian ingin membunuh seorang laki-laki yang berkata Rabbi Allah, padahal dia telah membawa al-bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas di Rabb kalian? Ya, ini menunjukkan bahwa dia menolong Nabi Musa, menolong orang yang sedang dizalimi. Dan menolong orang yang dizalimi merupakan hak muslim atas muslim yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuh. Muslim itu saudara muslim yang lain. Ya, perhatikan ikhwah, muslim saudara muslim yang lain. Kata Rasul, la yadhlimuh, tidak boleh mendoliminya, wa la yuslimuh, tidak boleh menyerahkan dia kepada musuh. Hukumnya haram menyerahkan muslim kepada musuh muslim. Kemudian Rasul kita SAW bersabda, unsur akhaka zaliman atau madluman. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madluman, afara'aita idza kana zaliman, kaifa ansuruh? Saya menolongnya kalau dia dizalimi, tapi bagaimana aku menolong yang zalim? Rasulullah SAW berkata, tahjuzuhu aw tamna'uhu min adh-dhulmi fa inna dzalika nasruhu. Kau mencegahnya dari kezaliman, dan hal itu merupakan bagian daripada menolong dia. Kemudian dalam hadis yang di sini sanadnya jayyid, hadis ini ada dalam silsilah hadis sahihah nomor ke 2774, ya, disebutkan di sini. Rasul SAW bersabda, umira bi 'abdin min ibadillah an yudrab fi qabrihi mi'ata jaldah. Diperintahkan untuk dicambuk, ya, diperintahkan agar dicambuk seorang hamba dari hamba Allah di kuburnya 100 kali cambukan. Falam yazal yas'alu wa yad'u hatta sarat jaldatan wahidatan fajulida jaldatan wahidatan. Dia senantiasa minta dan berdoa, ya, sampai sisa tinggal 1 kali cambukan. Sisa berapa? 1 cambukan. Maka dicambuklah 1 kali cambukan. Dengan 1 kali cambukan ini, kata Rasul, famtala'a qabruhu alaihi nara, kuburnya dipenuhi dengan api. Falamma irtafa anhu wa afaq, ketika dia sadar, dia berkata, alama jalattumuni, dosa apa yang sebabnya kalian mencambuk aku? Qalu, mereka berkata, innaka shalaita salatan wahida bi ghairi tahur, sesungguhnya engkau pernah salat tanpa bersuci. 1 kali salat tanpa bersuci, ini bahaya. Ya, dan Rasulullah SAW berkata apa? La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah satu di antara kalian kalau berhadas sehingga apa? Berwudu. Jadi enggak boleh salat tidak berwudu, tidak bersuci. Kemudian
Wa mararta ala madlumin falam tansurhu, dan kau pernah melewati orang yang didolimi tapi kau diam saja, tidak menolongnya. Jadi hukum menolong orang yang zalim, orang-orang yang didolimi wajib. Antum tahu guru antum diomongin sama orang, diam saja, didolimi, ini muskilah, ini malah ngomong, tidak benar antum, begitu. Ini ghibah. Kita punya guru dicela sama orang, diam saja. Lalu guru kita kasih ilmu ke kita, ya enggak? Minimal ngomong di majelis atau nulis pembelaan, atau ketika duduk di majelis ada yang ngibahi, ittaqillah ya akhi. Gitu. Jangan malah ikut ngomong, oh iya toh. Gitu. Akhirnya apa? Gibahin guru. Ditolimi. Ya. Nah ini. Apalagi guru kita ditahdir oleh orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Ya. Kemudian diikuti sama orang-orang bodoh juga. Baca Quran saja belum benar, Al-Fatihah saja belum benar bacanya. Tahdir orang. Ya. Dan kita tidak boleh diam. Bela. Ya. Wajib kita menolong orang yang dizalimi. Kalau kita tahu. Sudah azan ya, masih 6 lagi. Insyaallah taala kita akan bahas 6 faedah lagi. Jadi ada 8 faedah, dan masya Allah faedahnya sangat besar dan sangat bagus buat kita pelajari. Mudah-mudahan manfaat ya, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran yang bermanfaat tentunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkannya. Dan kita akhiri semuanya dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.